Shalom Bapak Ibu, mari hari ini kita mau bersatu hati, kita memuji Tuhan bersama, kita mau siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu, biar Kau yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kami mau tanggalkan segala pergumulan kami mau tanggalkan segala permasalahan kami Tuhan. Biar kami mau fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, naikkan pujian buat Dia, sebab Dia yang layak, Raja segala raja. Kebesaran kami sembah Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku sembah Kau Tuhan, Kau layak disembah. Raja kami, Dia yang berkata, aku namamu beri
Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami ada hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan beri buat hidup kami, buat keadaan kami, keluarga kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biar hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami mau mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hari ini kami minta, beri kami hati seorang murid, beri kami teachable spirit, roh yang mudah diajar, supaya hari ini kami sanggup mengerti dan menghidupi firman yang Kau bicara buat kami. Tegur kami Tuhan, ajar kami, didik kami, luruskan jalan kami Tuhan. Biar apa yang menyenangkan Tuhan itu yang kami hidupi, apa yang jadi rancangan Tuhan itu yang kami genapi. Bicara buat kami hari ini, kami mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, bicara buat kami Tuhan. Biar kami mengerti dan kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percaya, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara masalah 4 hal penting. Ada yang namanya price, ada yang namanya cost, ada yang namanya worth, dan ada yang namanya value. Kalau seandainya saya minta Anda untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris menuju ke bahasa Indonesia, mungkin kita akan rada bingung di beberapa kata. Contoh ya, kalau price mungkin kita mudah mengerti. Oh, price itu harga. Lalu kalau cost terjemahannya biaya, gitu kan? Kalau worth dan value, orang kadang suka salah di sini. Worth itu artinya adalah kelayakan. Value artinya adalah nilai. Jadi kita jangan salah. Orang kadang suka ngomong, wah ini barang ini value-nya mahal. Value tidak bicara masalah mahal atau murah. Itu sebuah nilai. Saya jelaskan baik-baik ya. Price, contoh ya, price itu adalah satu nilai yang ditetapkan, yang biasa diukur dalam bentuk uang, untuk dibayarkan supaya mendapat sesuatu. Itu price. Cost adalah besarnya pengorbanan yang kita siap bayarkan, yang kita siap berikan, yang kita siap keluarkan untuk mendapat sesuatu. Worth itu dalam terjemahannya, dalam kamusnya diterjemahkan sebagai usefulness. Apakah sesuatu itu punya kegunaan? Apakah sesuatu itu punya fungsi yang mahal, yang bagus, yang menolong, yang besar? Nah, itu worth. Makin besar nilai fungsinya, makin besar usefulnya, makin berhargalah dia. Nah, yang terakhir, value. Value ini bicara masalah important atau tidak. Is it important or not? Jadi waktu kita bicara value, oh barang ini punya value, salah. Barang itu tidak punya value. Barang itu, kalau kita ngomong value, berarti penting atau tidak. Apakah, oh misalnya laptop ini misalnya, oh ini value-nya penting apa tidak? Bukan mahal atau murah, bukan. Hidup kita punya value, value hidup. Kita punya prinsip. Value kita juga nggak dibilang mahal atau murah, tidak. Value kita dibilang penting atau tidak. Jadi waktu kita menganggap hidup kita penting, value-nya kita pegang. Tapi kalau kita menganggap hidup kita remeh, hidup kita murah, hidup kita nggak ada gunanya, nggak penting, ya kita jadi kompromi dengan segala perkara kita. Kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan segala perkara yang lain, kita kehilangan value-nya. Jadi ingat baik-baik, price, kita harus ingat ini supaya kita ngerti, karena di Alkitab ada banyak hal yang akan bicara masalah 4 ini. Price adalah jumlah harga yang di-set up untuk dibayarkan supaya Anda mendapat sesuatu. Cost adalah besarnya pengorbanan yang kita siap bayarkan, yang kita siap keluarkan untuk mendapat sesuatu. Worth adalah usefulness. Seberapa besar fungsinya, seberapa besar kegunaannya, itulah usefulness, itulah worth. Value adalah penting atau tidaknya. Contoh ya, saya kasih Anda supaya bisa lebih gampang mengerti. Kita bicara masalah diamond, berlian misalnya. Orang kan, kita tahu berlian itu mahal. Orang nggak dapat berlian di atas tanah, lagi nganggur begitu, tiba kita cuma jongkok, kita ambil lalu kita jadi kaya, kan tidak. Untuk dapat berlian itu sangat mahal dan sangat susah. Nah, pertanyaannya adalah, satu berlian, price-nya berapa? Kalau kita bicara berlian, price, berlian yang bagus ya Pak Bu, untuk 1 karat itu price-nya kurang lebih sekitar 150 juta. Price. Apakah cost-nya sama? Tidak. Cost-nya bisa 1 miliar lebih. Cost-nya untuk orang mendapat 1 bongkah berlian, itu mereka harus kerja berbulan-bulan. Mereka nggak pulang. Mereka masuk ke dalam tanah, mereka masuk tambang. Itu tambang bisa berapa ratus kilometer jauhnya. Mereka jalan masuk ke dalam, bertaruh nyawa, bisa keruntuhan, bisa kena dinamitnya, salah pasang dan segala macam, bisa kehabisan oksigen, bisa kelaparan, bisa salah hitung, resikonya besar. Mereka tinggalkan anak istrinya,
Mereka berjalan masuk ke dalam, mereka cari begitu rupa, mereka gali begitu rupa, mereka coba bongkar begitu rupa gunungnya atau tanahnya, mereka berjuang. Setelah selesai, setelah dapat apakah kelar? Tidak. Mereka keluarkan, mereka bersih, mereka olah, mereka bersihkan, mereka mulai potong-potong lagi, mereka mulai poles lagi, mereka mulai melakukan ini dan itu dan ini dan itu sampai akhirnya siap dijual. Nah, kosnya sangat mahal, bukan sekedar 150 juta, kosnya mahal sekali. Memang sekali kos keluar yang mahal itu mereka nggak dapat cuma satu bongkar berlian, mereka dapatnya banyak. Tapi kan bicara kos itu beda dengan harga, kosnya sangat besar, nyawa jadi taruhan loh. Dan di berlian yang sama kita bicara worth, apakah worthnya, usefulnya besar? Ternyata worthnya berlian tidak terlalu besar, Bapak Bu. Kita bicara worth, ingat ya, worth bukan price. Worth adalah usefulness. Usefulness-nya ternyata orang yang pakai diamond, dia lebih naik derajat, lebih mewah, lebih terlihat kaya, dihormati orang. Itu worth-nya, itu useful-nya. Apakah diamond punya value? Tidak. Saya ngomong ini dengan hati-hati ya, karena ini saya tahu banyak orang yang salah mengerti konsep tentang worth dan value. Apakah value dari diamond itu penting? Tidak. Kenapa? Karena kalau nggak ada diamond juga kita nggak mati. Nggak ada diamond, kita nggak pakai diamond, kita juga nggak kehilangan apa-apa. Nggak ada diamond, kita nggak terus tiba-tiba jadi bangkrut. Tidak. Ada diamond atau tidak ada diamond tidak terlalu penting. Kalau ada ya oke lah. Kalau Anda bilang, tapi saya suka ya. Kalau suka, semua suka. Tapi kan tidak penting ya. Kalau saya dikasih, saya suka. Tapi kalau nggak punya, ya sudah. Saya juga nggak, nothing tulus. Secara value, tidak terlalu penting. Secara worth, tidak terlalu juga. Karena dia hanya menaikkan derajat kita, menaikkan status sosial kita. Hanya itu, terlihat mewah, terlihat indah. Hanya itu. Yang mahal adalah price-nya dan cost-nya. Bisa nangkep ya? Price dan cost-nya tinggi, worth dan value-nya tidak terlalu. Atau kita ngomong mutiara. Untuk mendapat satu mutiara yang indah, itu juga tidak mudah. Mutiara itu ada banyak macam, ada yang lonjong, ada yang bentuknya nggak aturan, ada yang bulat. Kalau satu mutiara yang bulat sempurna, yang bagus, yang warnanya emas, karena mutiara itu ada yang putih, warna perak, ada yang warnanya emas. Mutiara berwarna emas, bulat, kualitas triple A, itu harganya kira-kira price, Pak Bu, itu 3.150.000 per 2,5 gram. Itu harga mutiara. Apakah kosnya 3.150.000? Tidak, kosnya jauh lebih besar. Dia harus sewa kapal, dia harus nyelam dengan taruhan nyawa, dia tinggalkan anak dan istri, mereka harus nunggu panen dan segala macam. Perjuangannya luar biasa, kosnya mahal sekali. Memang sekali panen mereka tidak dapat cuma satu butir mutiara, mereka dapat banyak. Tapi cost dan price itu berbeda. Costnya sangat mahal sekali. Nah, lalu kita bicara worth. Apakah worth-nya mutiara itu useful? Tidak juga. Ternyata sama dengan berlian kurang lebih. Orang yang pakai kalung mutiara atau cincin mutiara, mereka terlihat mewah, mereka terlihat anggun, terlihat bagus, terlihat kaya, status sosial derajatnya naik dan sebagainya. Itu worth-nya. Just that. Apakah value-nya penting? Tidak juga ternyata. Itu sangat optional. Mau pakai boleh, nggak pakai boleh. Punya boleh, nggak punya nggak apa-apa. Nothing tulus. High price, high cost, tapi value dan worth not so much. Lalu yang ketiga, contoh kita bicara masalah education, kuliah misalnya. Apakah penting? Kita lihat secara price, kuliah ya, secara price, secara harga, kita bisa habiskan 100 juta dalam 1 tahun. Price-nya, cost-nya. Apakah cost-nya anak mahasiswa itu cuma 1 juta setahun? Tidak, Pak Bu. Cost-nya sangat mahal. Mereka harus begadang, belajar pagi siang malam, mereka stres, mereka dikejar deadline, mereka dikejar ini itu, mereka harus punya tanggung jawab disiplin, datang nggak boleh telat, nggak boleh bolos. Kalau sampai bolos nanti 3 kali mereka di DO, mereka di failkan di mata kuliah itu dan segala macamnya. Mereka harus mencapai nilai tertentu, mereka dituntut ini itu, mereka harus ngikuti revisi, ngikuti aturan. Perjuangannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Price-nya 100 juta, cost-nya sangat besar. Nah, worth-nya, apakah kuliah itu worth? Punya worth yang besar? Apakah punya useful? Yes, karena itu berlaku seumur hidup. Kita seperti menanam sebuah saham dalam kuliah itu, dalam edukasi kita.
Karena waktu kita punya edukasi yang benar, kita punya knowledge yang benar, kita punya skill yang benar, kita punya keterampilan yang tepat, itu bisa memberi kita penghidupan seumur hidup. Worth-nya sangat besar. Apakah value-nya, pentingnya besar? Apakah kuliah itu penting? Yes. Karena ini bisa menentukan hidup kita ini sengsara atau hidup kita akan menikmati. Ditentukan di sini. Nah, ini akan jadi masalah. Kuliah itu price-nya besar, cost-nya besar, worth-nya besar, value-nya besar. Nah, hari ini banyak orang salah. Mereka itu menghabiskan uangnya, menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya, menghabiskan pikirannya untuk sesuatu yang price-nya tinggi, cost-nya tinggi, worth-nya lemah, value-nya lemah. Kita jadi stres sendiri, Pak Bu. Harusnya gunakanlah sumber daya kita, uang kita, pikiran kita, energi kita, waktu kita untuk sesuatu yang high worth, high value. Harusnya. Nah, kalau kita tidak bisa mengerti konsep yang 4 ini, kita nggak bisa bedakan antara price, cost, worth, and value. Kita akan habis-habisan dalam hidup ini. Kita akan susah dalam hidup ini. Dan saya berdoa hari ini, biar Tuhan beri kita hikmat, teachable spirit, roh yang mudah diajar, untuk kita mengerti beda dari 4 hal ini. Sumur atau air gitu ya, itu kalau masih dalam musim hujan, orang nggak terlalu menganggap remeh. Air di mana-mana murah. Anda cuma dengan uang 3.000 bisa beli air kemasan. Tapi begitu masa kelaparan atau masa kekeringan, air itu akan jadi mahal sekali. Jadi worth and value-nya menentukan. Jadi yang berharga itu bukan sesuatu yang high price atau high cost. Tapi yang berharga itu adalah yang high worth and high value. Itu yang berharga. Nah, hari ini kita akan belajar di Alkitab kita. Ada seorang yang namanya Esau. Dia ini mengalami satu kejadian yang seumur hidup tidak bisa diubah lagi. Kita akan bicara masalah worth and value ya. Kita coba baca dulu ayatnya ya Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita semua ya. Kejadian 25 ayat 30 sampai 32. Kejadian 25 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Ingat ya, Esau itu adalah seorang pemburu. Nah, kita perlu ngerti di dalam pekerjaan atau profesi seorang pemburu, kita harus sadar bahwa pemburu itu tidak selalu dan selamanya berhasil. Ada waktunya, ada kalanya mereka gagal, mereka nggak bawa pulang apa-apa, tidak ada buruan, nggak dapat, nggak ada apa-apa. Dan mereka kan orang yang berburu itu biasanya mereka harus punya preparation. Oh, karena mereka tahu kan berburu itu nggak cuma 1 jam 2 jam, berburu itu berhari-hari. Mereka masuk dalam hutan, tunggu di sana, tunggu hewannya lewat, mereka harus tepat pada waktunya dan segala macam. Dan kita nggak tahu berapa lama hewannya akan lewat, hewannya akan ketangkep, kita nggak ngerti. Jadi mereka akan siap untuk prepare beberapa hari, airnya, makanannya, dan semuanya. Nah, Esau hari itu mengalami sebuah kegagalan. Dia nggak dapat hewan dan dia juga nggak ada makanan. Pulang ke rumah, ke tendanya, dia didapati sedang sangat lapar. Lalu dia lihat adiknya punya masakan sendiri. Nah, problemnya di sini Bapak Ibu. Waktu Esau pulang, dia lapar, betul. Tapi apakah dia tidak punya tenaga? Punya. Dia masih bisa jalan. Kalau Anda perhatikan diagram atau gambar tenda orang zaman dulu, itu kan beda-beda. Ada tendanya si bapak, ada tendanya si anak. Ada beda semuanya. Rumahnya beda. Jadi waktu Esau berangkat, dia pulang ke rumah, dia habis dari berburu pulang ke rumah, dia mampir di tempatnya Yakub. Mampir loh, berarti masih banyak tenaga. Lalu dia lihat, wah ada yang merah-merah, ada yang enak, ada yang sudah mateng. Ayo minta dong. Kenapa? Pertanyaannya adalah, kenapa Esau tidak masak sendiri Pak Bu? Kenapa nggak dia bikin sendiri? Dia kan pemburu, harusnya tahu, bisa dan mengerti kok, tahu, bisa masak pasti. Tapi kenapa nggak bikin? Jawabannya cuma satu, males. Dan ini yang jadi masalah kita hari ini. Kita ini kadang-kadang sukanya males. Kita kepingin kalau kerjanya yang enak, kerjanya yang gampang, kerjanya yang nggak susah, kerjanya yang nggak repot-repot, yang nggak lembur-lembur, yang nggak terlalu makan waktu banyak, tapi gajinya besar. Kerjaan macam apa itu? Nggak ada Pak Bu.
Tapi anehnya itu yang kita kepingin. Contoh, kalau diajak orang makan, ditanya lalu, mau makan apa? Apa saja, yang penting enak, banyak, dan murah. Nggak ada. Kalau enak, banyak, mesti mahal. Nggak ada yang murah. Kalau murah, ya mesti nggak enak. Jangan berharap murah kok enak. Nggak bisa. Kita mesti yang cengli dikit lah. Jadi kita harus sadar, kita ini jangan sekedar mau enaknya, mau gampangnya saja. Nggak bisa kayak begitu. Kita pengen dinilai tinggi, kita pengen dihargai mahal, tapi kalau kita tidak punya worth, tidak punya value, siapa yang mau bayar? Nggak ada. Kalau Anda seorang pengusaha, lalu disodorkan karyawan misalnya, ini ada seorang karyawan, tidak bisa nyetir, nggak bisa kerja, nggak punya pengalaman, baru lulus, baru mau coba-coba, lalu minta gaji 20 juta sebulan. Saya yakin Anda nggak bakal kasih, pasti nggak bakal. Kenapa? Karena worth-nya masih nggak ada, useful-nya masih belum kelihatan, value-nya juga belum ada. Jadi harus sadar dong, kalau pengen dinilai tinggi, dihargai mahal, worth-nya harus naik, value-nya harus naik. Jangan cuman maunya. Orang hari ini banyak lulusan kuliah, baru lulus, baru graduate, mereka kepingin kerja dan memasang harga, aku kuliahnya mahal, saya kuliahnya lama, jadi modal harus balik, jadi aku minta gaji sekian. Nggak bisa. Kenapa? Karena worth kita, value kita tidak dihitung berdasarkan price yang kau keluarkan atau cost yang kau keluarkan. Tidak. Worth dan value itu berbeda, itu berdiri dengan sendirinya. Itu adalah bicara masalah usefulness dan importancy. Jadi kita harus ngerti. Jadi harus tahu. Contoh ya, orang dagang misalnya, jangan suka perang banting harga. Oh, sebelah turun harga, kita turun lebih murah lagi. Wah, sebelah diskon, kita potong lebih lagi. Mati kita lama-lama. Kita akan bangkrut kalau begitu caranya. Bisnis itu bukan masalah perang harga. Bisnis itu masalah worth and value. Itu yang harus kita kerjakan. Contoh, kita jualan ayam goreng. Saya misalnya jual ayam goreng misalnya. Oh, ayam sebelah harganya 15.000. Saya punya 18.000 misalnya. Oh, ada beda harga. Ayo kita turunkan. Jangan. Saya pribadi saya tidak suka cara bisnis dengan turun-turunin harga, perang harga. Enggak lah. Saya punya saingan bisnis, punya. Mereka mau pasang berapa harga pun terserah. Saya nggak terlalu pusing dan nggak peduli saya. Saya tidak pusing dengan harga. Kita nggak pusing dengan price. Yang kita harus sentuh, yang kita harus kerjakan itu worth dan value-nya. Saya jual ayam goreng lebih mahal memang, tapi kita kasih worth. Contoh, worth-nya begini. Anda beli satu ayam goreng dengan saya, ku kasih satu free lemon tea. Secara worth, usefulness, kelayakan apakah besar? Iya, karena orang kalau makan itu mesti harus ada minumnya. Kalau nggak ada minumnya ya seret dong, keselak ntar. Nah, kalau orang beli di sebelah yang harganya misalnya murah 15.000 itu, mereka harus beli ayam satu dan harus beli minum lagi. Jatuhnya lebih mahal. Mereka beli di tempat saya 18.000, dapat makan, dapat ayamnya, dapat minumnya. Secara useful, ya itu berguna, gitu. Harganya nggak kurang, tapi kita naikkan worth. Kita bukan turunkan price, kita nggak turunkan cost, kita naikkan worth. Kita coba lagi kita naikkan value. Harganya nggak berubah, tapi saya kasih Anda promo buy one get one. Apakah important? Iya dong. Kalau Anda mau hemat, ambillah paket yang saya tawarkan. Harga 18.000 dapat 2. Jadi satu porsi harganya cuma 9.000. Harganya nggak berubah. Orang keluarnya price-nya tetap sama 18.000, tapi value-nya up, worth-nya up, price-nya tetap, cost-nya tetap. Jadi hari ini jangan suka nurunin worth, merendahkan worth, merendahkan value, merendahkan cost supaya price-nya tinggi. Nggak bisa. Hari ini saya berdoa, belajarlah Pak Bu. Kualitas itu yang selalu dicari orang. Kualitas nggak akan bohong. Waktu kita punya worth tinggi, value-nya tinggi, price kita pasti naik. Pasti. Tapi price yang tinggi belum tentu worth-nya tinggi dan value-nya tinggi. Belum tentu. High price, high cost is not equal with high worth and high value. Nggak sama. Beda Pak Bu. Tapi high worth and high value pasti high price and high cost. Pasti. Jadi saya berdoa hari ini belajar dulu dari Esau.
Esau harus mengerti tentang value and worth. Kita juga harus mengerti tentang value and worth. Karena kegagalan dia untuk mengerti value dan worth itu akan menyebabkan price yang mahal sekali. Coba baca di bawahnya ya. Kejadian 25 ayat 34 Bapak Ibu. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu. Esau itu punya problem. Dia tidak mampu membedakan antara price dengan worth, dengan value. Gak bisa. Dia tahu price, tapi dia nggak tahu value. Dia tahu bahwa hak kesulungan itu memang nggak bisa dijual. Memang. Siapa yang mau beli barangnya nggak kelihatan kok. Itu sebuah hak biasa yang menempel pada dia dari sejak lahirnya. Dia tahu secara price, ya nggak ada price-nya. Tapi secara value dia nggak sadar bahwa itu sangat besar. Tadi di awal saya sudah bilang bahwa sebagai seorang pemburu, dia itu gagal untuk mengerti dirinya. Dia gagal untuk persiapan karena dia harus masuk hutan dan tidak selalu berhasil bawa buruan. Dia gagal bawa snack, dia gagal semuanya, akhirnya pulang dengan lapar berat. Lalu dia menulis begini, aku sudah hampir mati, apa gunanya hak kesulungan itu? Saya berdoa Pak Bu, kita coba buka hati, buka pikiran baik-baik. Apakah benar Esau itu hampir mati kelaparan? Tidak. Lo bisa ngomong kok, bisa minta kok, bisa argumen kok Masian, bisa berpikir kok Masian. Itu kan lebay, alay. Dan itu yang kita lakukan kadang-kadang. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, lalu kita merasa, aduh hidup ini kayak paling susah, hidup paling menderita, mau mati saja. Alay sekali kita ini, lebay sekali. Nanti kalau lagi musim hari raya kurban ya, coba pergilah ke tempat-tempat penyembelihan Bapak Ibu. Coba lihat, kambing mau disembelih, sapi mau disembelih bisa nangis loh. Mereka berjuang, mereka kepingin hidup. Lah kok kita yang hidup kepingin mati? Ini kan bodoh di luar nalar toh sebenarnya. Kita kadang terlalu alay. Kita menganggap hidup kita paling susah. Kita menganggap hidup kita paling kasihan. Kita menganggap hidup kita paling menderita. Padahal tidak Pak Bu. Yang menderita di luar kita, yang lebih dari kita banyak. Di luar sana yang lebih susah dari kita banyak. Di luar sana yang lebih kasihan dari kita banyak. Kita cuma kadang nggak bersyukur, terlalu lebay, terlalu berfokus pada diri sendiri. Semua orang punya masalah. Anda punya masalah, saya juga. Apakah masalah Anda lebih berat dari saya? Belum tentu. Apakah masalah saya lebih berat dari Anda? Belum tentu juga. Semua orang punya porsinya masing-masing kok. Dan ingat firman berkata begini, pencobaanmu tidak akan pernah melebihi, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Jadi jangan lebay lah, jangan alay lah, jangan dikit-dikit harus mati, jangan percuma hidup. Kenapa? Karena sekali Anda berbuat, sekali Anda salah melangkah, menyesal seumur hidup Abu. Ini yang dilakukan dengan Esau. Di tengah-tengah kelaparan, dia dikuasai dengan nafsunya dia, nafsu laparnya dia. Dia sudah tidak berpikir lagi, tidak mengerti lagi besarnya nilai value-nya dia, worth-nya dia. Dia nggak ambil pusing, dia jual hak kesulungannya dia. Padahal, perhatikan baik-baik. Secara price, memang hak kesulungan itu tidak punya nilai, tidak punya harga. Tapi secara worth, secara value, secara kegunaan, dan secara kepentingan, itu sangat penting Pak Bu. Sangat. Dia mungkin tidak berpikir bahwa hak kesulungan itu akan berpengaruh menentukan hidupnya dan seluruh anak cucunya nanti. Kalau seandainya dia masih punya hak kesulungan itu, berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup dia. Jaminan bangsa yang besar, jaminan penyertaan Tuhan, berkat yang melimpah itu akan jatuh pada dia dan anak-anaknya. Tapi dia nggak sadar value itu. Dia nggak sadar betapa pentingnya hak kesulungan itu dijual. Dia juga nggak sadar bahwa betapa besar pengorbanan bapak ibunya kepada dia demi hak kesulungan ini. Bapak ibunya kan pasti prepare dia. Nggak mungkin tidak. Ishak, Ribka nggak mungkin dong sekedar ya biarin aja, yang penting dia nggak mati, nggak makan minum ada, terserah lah. Nggak, di prepare begitu rupa supaya dia ngerti. Dia, kalau firman Tuhan bilang begini, ajarkanlah firman ini, ajarkanlah Taurat ini kepada anak-anakmu, entah dia makan, entah dia minum, entah dia berdiri, entah dia duduk, entah dia keluar, entah dia masuk, entah dia berbaring, atau lewat, atau jalan, apapun itu, ajarkanlah supaya pada waktu tuannya dia tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Ngerti loh sebenarnya, secara price ngerti, tapi value nggak ngerti. Dia nggak sadar betapa besar pengorbanan bapak ibunya buat dia.
Supaya lewat dia, supaya lewat anak sulung ini, seluruh keturunan mereka akan terpelihara sebagai sebuah bangsa yang besar. Nggak sadar, dijual begitu rupa. Ketiga, dia tidak mengerti tentang tujuan hidup. Nggak punya purpose hidup ini. Hidup mau ngapain? Terserah. Kalau versi orang Kristen zaman sekarang, mengalir sajalah, terserah. Mau jumpalitan ya terserah, mau jungkir balik terserah, mau bangkrut terserah, mau masuk neraka ya gimana lagi, mengalir saja. Dari minggu-minggu lalu saya sudah bilang, hidup itu tidak bisa mengalir, tidak boleh mengalir. Yang boleh mengalir cuma Tuhan. Kenapa? Karena yang mengalir itu selalu dari atas ke bawah. Kalau Tuhan dari surga ke sini itu mengalir, betul. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, betul. Tapi kalau kita sudah di bawah mau mengalir, mengalir kemana? Kita ke got, ke bawah, malah nggak karo-karo hidup kita, habis berantakan kita. Hidup ini bukan mengalir, Pak. Hidup ini adalah dengan tujuan, panggilan, purpose of life. Kita ini mau ngapain, mau kemana? Dikasihlah, Tuhan kasih kita karunia, Tuhan kasih kita penyertaan, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita pertolongan, supaya kita menyelesaikan. Paulus berkata begini, aku telah menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik. Ada garis akhirnya, ada rule of the game-nya. Bukan sekedar mengalir, terus lari kemanapun, yang penting lari. Ya hilang kalau sekedar lari. Sasar, Pak Bu. Jadi hari ini kita harus sadar, Esau kehilangan value-nya karena dia nggak punya purpose. Dia nggak tahu nanti ke depan ini akan jadi apa, dia nggak sadar. Tapi Yakub, walaupun dia bukan anak sulung, dia yang kedua, tapi dia ngerti purpose ini. Dia tahu di depan sana ada sesuatu yang sangat besar yang Tuhan akan siapkan. Memang ada caranya dan ada konsekuensi nantinya. Cara dia salah, konsekuensinya juga ada. Tapi dia ngerti value-nya. Dan Esau tidak ngerti, dia hilang, dia jual begitu saja. Gampang sekali dia jual. Padahal dia yang pertama, dia punya hak. Dan dia punya tanggungan kepada bapak ibunya. Dilepas begitu saja. Esau sangat mengerti price, tapi dia tidak mengerti tentang worth-nya, tentang value-nya. Dan ini yang jadi masalah kadang-kadang kita juga. Kita ini kadang ngerti price, nggak ngerti value. Kita kerja, pengennya, wah, pokoknya kerjaan gaji beres keluar. Kerja, yang penting kerjaan beres, yang penting nggak telat, yang penting semuanya nggak ada masalah, ya sudah, selesai. Kalau udah jamnya pulang, ya pulang, selesai. Yang penting price-nya apa, ya itu yang kita kasih, selesai lah. Lalu kita bingung kadang-kadang, lalu kenapa kita hidupnya susah? Lah gimana nggak susah? Karena dipikir cuma price. Tadi saya udah bilang di depan, kita ini harusnya bukan cuma ngurusi price. Raise up your value, raise up your worth. Naikkan value-nya, naikkan worth-nya. Contoh ya Bapak, ada dua orang driver misalnya. Satu driver pertama, sangat baik, jujur, sopan, pekerja keras, baik banget. Lalu yang driver kedua, jujur sama, pekerja keras sama, sopan sama, plus yang kedua bisa bahasa Inggris. Hanya itu bedanya. Kira-kira apakah nilai mereka sama, value-nya sama? Apakah worth-nya sama? Apakah price-nya bakal sama? Gajinya bakal sama? Saya yakin tidak. Yang membedakan cuma satu, bisa bahasa Inggris itu doang. Dan ini kenyataan ternyata di dunia ini. Driver-driver tertentu yang mampu berbahasa Inggris ternyata dinilai mahal. Bisa 3 kali lipat daripada standar driver yang biasa. Kenapa? Karena worth-nya tinggi, value-nya tinggi. Nah, kita harus melakukan yang sama dong. Jangan sekedar hitung-hitungan. Oh ya, aku gajinya cuma segini kok, ya sudah. Kalau gajiku dinaikin, baru aku berjuang lebih. Salah. Berjuanglah lebih, berikanlah lebih, value-nya lebih, worth-nya lebih, price-nya pasti naik. Ingat rumus yang di awal tadi. High price, high cost is not equal, tidak sama dengan high worth dan high value. Tapi high value, high worth pasti high price dan high cost, pasti. Jadi waktu Anda punya high worth dan high value, secara gaji, secara nilai, secara penghargaan Anda pasti besar, pasti Pak Bu. Jadi jangan menganggap remeh hidup ini.
Kadang-kadang ya yang membuat kita susah itu bukan orang lain, kita yang membuat kita susah. Kita yang menganggap diri kita ini rendah, kita yang merendahkan useful kita yang merendahkan worth kita yang merendahkan value kita. Lah kalau kita sendiri merendahkan worth dan value kita, bagaimana mungkin orang lain bisa melihat kita valuable? Bagaimana orang lain bisa melihat kita itu punya nilai, punya worth yang tinggi? Nggak bisa. Jadi hari ini berubahlah. Price dan worth itu berjalan tidak pernah berdampingan. Itu berjalan dengan sendirinya. High price is not equal with high worth. Tapi kalau high worth pasti high price, pasti. Jadi hari ini ayo kita berubahlah, Pak. Jadi hamba Tuhan sama, hamba Tuhan itu jangan sekedar ala kadarnya. Yang penting bisa khotbah, bisa ngomong cap cip cup beres. Jangan belajarlah. Belajar firman yang benar, belajar teologi yang benar. Kalau perlu belajar bahasa asli, Ibrani Yunaninya yang benar, supaya apa yang kau firmankan, apa yang kau sampaikan itu nggak salah. Kita punya dasar, punya fondasi yang kuat. Kita punya dasar teologi yang benar. Jangan ala kadarnya. High worth, high value, high price. Pasti. Jadi orang tua sama. Jangan ala kadarnya. Yang penting anak nggak mati, ada kebutuhan makan minum cukup, baju ada, beres. Tidak. Tugas kita bukan cuma menjaga mereka tetap hidup. Tugas kita itu mengajar mereka untuk hidup dan memenuhi panggilan mereka. Jadi kalau sampai anak-anak kita lebih suka sama orang lain daripada dengan kita, itu sudah tanda-tanda harus bertobat sekali, Pak. Anak kecil itu nggak pernah bohong. Mereka itu merespon dengan apa yang terjadi. Kalau kita tidak bisa jadi orang tua yang benar buat mereka, yang baik buat mereka, kalau kita tidak bisa jadi orang tua yang punya high worth dan high value, mereka akan cari ada orang lain. Dan itu harusnya jadi sebuah peringatan buat kita. Bertobat. Jangan cuma nyalain, oh memang anaknya kurang ajar, memang anaknya begini. Bukan anaknya, kita, Bapak. Ayo berubah, bertobat. Mulai kenali high worth, high value. Jangan ngurusin harga dulu, jangan ngurusin duit dulu. Itu terakhir. Kita ini kadang-kadang salah. Pendeta mata duitan, kerja mata duitan, orang mata duit. Tidak semuanya itu dengan price, worth, dan value dulu. Kalau worth-nya tinggi, value-nya tinggi, Anda akan dapat price yang tinggi. Itu sudah otomatis. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik, mulai belajar. Jangan mengulang kesalahan Esau. Harus punya pengertian worth dan value yang benar. Kalau kita tidak bisa mengenali bedanya worth value sama price, kita akan bayar cost yang mahal. Saya bacakan ayatnya ya. Ibrani pasal 12 ayat 16. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai ayat 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, perhatikan ya, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak karena sudah dijual, nggak ada lagi. Sebab ia tidak beroleh kesempatan, perhatikan baik-baik, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Dalam hidup ini Anda harus tahu, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya sekedar kata maaf. Oh, maaf ya Tuhan, sorry ya, aku nggak sengaja, aku kilaf menjual hak kesulungan. Nggak bisa. Sampai mati, sekalipun mencucurkan air mata, Esau tidak dapat berkat itu, dia ditolak. Dan hari ini saya pengen Anda mengerti yang sama. Hidup ini tidak semuanya bisa selesai hanya dengan kata maaf. Anda nyakitin orang, oh maaf, selesai. Enggak. Anda nyakitin Tuhan, oh sorry, maaf, selesai. Tidak loh. Ada konsekuensi yang besar. Hidup ini bukan kayak video game. Kita main kayak Mario Bros, main lalu mati masuk jurang atau kena gebuk kura-kura, lalu kita mati, lalu restart, mulai lagi dari awal, kita ulang lagi. Enggak bisa. Video game bisa diulang, kita tidak. Kita jalan sekali jalan salah, seumur hidup kita akan tanggung cost itu. Seumur hidup kita akan tanggung biaya itu. Jadi saya berdoa, hati-hati baik-baik. Pilih baik-baik, perhatikan baik-baik, luruskan pikiran kita baik-baik, supaya kita melangkah dengan benar, kita melangkah dengan beres. Kita nggak salah Bapak Ibu. Jadi hari ini saya berdoa sebagai anak Tuhan, kita harus mampu menilai yang mana price, yang mana cost, yang mana worth, yang mana value. Kita harus mampu fokus untuk menaikkan worth dan value kita. Dalam pekerjaan, orang yang punya worth dan value tinggi, mereka pasti akan mahal, pasti. Kita coba Anda perhatikan, ada banyak jenis mobil di dunia ini. Ada Toyota, ada Honda, ada Suzuki, ada Nissan dan segala macamnya. Dan Anda mungkin pernah lihat iklan-iklan mereka di TV. Anda mungkin pernah lihat showroom mereka, atau Anda pernah lihat
pamerannya di mall-mall, begitu ceritanya. Tapi Anda tidak akan lihat ada iklan mobil atau pameran di mall Lamborghini, Ferrari, Maserati, Rolls Royce. Mereka nggak pameran di mall. Mereka nggak masuk TV. Mereka juga nggak iklan-iklan di Instagram atau Facebook, nggak ada. Ayo cicilan Rolls Royce, nggak ada, Pak Bu. Ayo paket hemat Ferrari, berhadiah kaca film, nggak ada. Kenapa? Karena mereka di level yang berbeda. Worth-nya tinggi, value-nya tinggi. Mereka udah nggak cari, mereka udah nggak usah nawarin barang, orang cari. Mereka sampai inden-inden kok. Mahal sekali, iya, high price, very high price. Kenapa? Karena very high worth, very high value. Jadi hari ini kita belajar, jangan membuat keputusan salah. Jangan sekedar bingung dengan hal-hal yang lain. Kita terdistract dengan hal-hal yang lain. Kita terdistract dengan tipuan price dan cost. Kita kadang-kadang berpikir kalau kita sudah cost besar, kita korban besar, kita capek kerja keras, kita udah patah tulang rasanya, udah wah habis-habisan, wah berarti kita layak terima price tinggi. Tidak loh. Belum tentu loh Pak Bu. Yang mempengaruhi price adalah worth dan value, bukan cost. Price dan cost itu berjalan berdampingan. Tapi untuk menaikkan mereka, cost tidak menaikkan price. Atau price menaikkan cost, tidak. Yang menaikkan price dan cost adalah worth and value. Coba perhatikan. Di Alkitab, kita nanti akan mengenali ada banyak. Saya bacakan buat Anda ya. Ada beberapa orang-orang terkenal di Alkitab dan mereka punya satu kesamaan. Abraham itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Kenapa? Alkitab menulis begini, kita Kejadian 22 ayat 9-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kenapa Abraham sampai mau rela berikan anaknya yang tunggal? Nanti kita jawab. Karena akan ada, kita lihat dulu orang-orang yang lain ya, mereka juga punya kesamaan. Daud misalnya, dia itu persembahkan kambing domba dengan cara yang ajaib dan heran. Saya bacakan buat kita ya. 2 Samuel 6 ayat 13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi setiap kali pengangkat tabut Tuhan jalan 6 langkah, 1 ekor lembu dan 1 ekor anak lembu dipotong, 2 berarti. Jalan lagi 6 langkah, potong 2 lagi. Jalan lagi 6 langkah, potong 2 lagi. Dari rumah Obed-Edom sampai ke rumah Daud. Berapa kilometer Pak Bu? Berapa ratus, berapa ribu kambing domba yang dikorbankan? Kenapa? Itu kan jumlah yang sangat mahal. Jumlah yang sangat fantastis. Kalau 1 lembu, 1 anak lembu sepaket ya, 1 lembu besar sama 1 lembu kecil, itu harganya misal lah cuma 20 juta atau 15 juta lah. Anda bisa hitung berapa besar uang, harta yang mereka keluarkan. Berapa besar price yang dikeluarkan Daud. Demi apa? Coba lompat dulu di bawahnya. Kita lihat orang yang lain, namanya Yakub. Waktu Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel, dan Tuhan menjanjikan kau akan jadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan, ini yang dilakukan. Kejadian 35 ayat 14-15. Kejadian 35 ayat 14-15. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yaitu tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Jadi waktu Tuhan berfirman, Tuhan kasih dia janji, namamu bukan lagi Yakub tapi namamu Israel. Dia kasih korban curahan, minyak dicurahkan ke sana. Kenapa dia lakukan itu? Nanti kita akan jawab. Orang yang lain, ada yang namanya Naaman. Waktu dia didapati kena kusta, dia pergi ke rumah Elisa si nabi Tuhan, lalu dia bawa persembahan. Alkitab menulis 2 Raja-Raja 5 ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. 10 talenta emas, perak Pak Bu, dan 6.000 shikal emas. Jumlah yang sangat besar sekali, fantastis, sangat itu miliaran Pak Bu. Dia bawa ke rumah Elisa. Kenapa? Nanti kita belajar.
Ada lagi Ratu Sheba, waktu dia menghadap kepada Salomo dan dia dengar hikmat Salomo yang begitu hebat, dia kasih persembahan. 1 Raja-Raja 10:10. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Hanya karena Ratu Sheba melihat dan mendengar hikmat Salomo, dia beri begitu banyak persembahan. Kenapa? Nanti kita jawab. Satu yang terakhir, ada orang namanya Manoah. Ini papanya Samson ceritanya. Jadi Manoah itu punya istri, istrinya itu mandul. Lalu Tuhan berfirman, aku akan memberikanmu anak. Jadi kamu jangan khawatir. Yang penting anak ini jadi nasir Tuhan, jangan sampai dicukur rambutnya, jangan minum minuman keras dan segala macamnya. Lalu ini yang dilakukan oleh Manoah. Hakim-Hakim 13 ayat 19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian. Dia ambil anak kambing, dia ambil korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuat Tuhan keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Pertanyaannya adalah, kenapa orang-orang ini, Abraham, Daud, Yakub, Manoah, kenapa mereka itu rela memberi persembahan yang begitu besar, begitu hebat kepada Tuhan? Kenapa Naaman rela memberi persembahan yang begitu hebat, Naaman Ratu Sheba yang begitu besar kepada manusia yang lain? Karena mereka menghargai, they value the promise of God. Mereka menghargai janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melihat janji ini penting. Value itu adalah importancy. Waktu mereka melihat Tuhan janji, namamu bukan lagi Yakub, bukan lagi penipu, namamu adalah Israel. Dan lewat engkau akan keluar bangsa yang diberkati Tuhan. Dan Yakub melihat itu penting, berharga. Dan dia bayar, dia keluarkan price yang mahal. Kita kadang lain loh Pak Bu. Janjinya dikasih, Tuhan berjanji dengan kita, dia kasih kita karunia, dia kasih kita panggilan, dia kasih kita kesempatan, dia kasih kita orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita berhasil, yang bisa buat kita jadi besar. Tapi kita nggak sadar betapa berharganya itu. Kita sambil lalu, kita jalan seala kadarnya, kita jalan mengalir, hidup rusak, price ya kita nggak terima apa-apa. Kita nggak keluar cost, kita nggak keluar price. Nanti tulunya begitu saja. Lalu kita bingung, kok hidup kita biasa-biasa saja. Karena kita nggak ngerti value dari Tuhan. Kita nggak ngerti word dari janji Tuhan. Jadi kalau hari ini kita belajar, kalau mereka berani memberi persembahan begitu hebat kepada Tuhan, itu bukan karena mereka mau beli berkat Tuhan. Mereka nggak akan bisa beli berkat Tuhan, Pak. Tapi mereka valuing, mereka menghargai value dari janji Tuhan. Mereka menghargai word dari janji Tuhan. Sama hari ini. Kalau Anda baca Alkitab kita, Anda akan mendapat setiap kali ada orang mau ketemu dengan Nabi Tuhan, bukan ketemu Tuhan ya, bukan ketemu malaikat ya, hanya ketemu Nabi saja, mereka bawa persembahan. Dan saya ini ngomong hati-hati, saya bukan mau minta uang Anda, bukan berarti terus nanti Anda ketemu saya kasih duit, tidak, itu nggak ada urusan. Tapi saya pengen Anda mengerti esensi. Mereka kenapa memberi persembahan itu? Mereka membawa persembahan, karena mereka valuing, mereka menghargai pesan Tuhan. Mereka menghargai janji Tuhan. Mereka valuing, mereka mereka menilai dengan mahal dan berharga janji itu. Sesuatu yang ilahi, mereka simpan dengan mahal. Itu yang membuat mereka jadi besar. Hari ini saya berdoa baik-baik. Belajar. Esau itu punya kesalahan dalam hidup. Dia salah menilai antara price dan worth dengan value. Jadi akhirnya salah. Yang berharga, yang murah dia anggap berharga, kacang merah dia anggap berharga, yang berharga, hak kesulungan dia malah anggap murah. Salah dalam hidup ini. Akhirnya salah dan dia dapat cost seumur hidup. Dia tidak bisa terima berkat itu karena dia ditolak. Sekalipun air mata tidak bisa. Konsekuensinya mahal sekali. Dan saya berdoa, Anda dan saya jangan sampai kita mengalami yang sama. Jangan sampai waktu kita mau dikasih berkat ditolak sama Tuhan karena kita tidak mengenali value yang benar dari janji itu atau word yang benar dari janji itu. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik Bapak Ibu. Ingat, tidak semua yang high price itu berarti berharga. Dan tidak semua yang low price itu berarti murahan. Tidak. Jadi hati-hati untuk menilai sesuatu. Kalau kita lagi keadaan biasa, roti, beras itu memang murah.
Tapi begitu dalam kondisi seperti sekarang, pandemi, harga bisa naik sendiri. Harga bisa melambung. Kenapa? Karena semua orang cari. Jadi value dan worth-nya harus menentukan, baru price mengikuti. Ingat, jangan sekedar ngurusi cost, hitung-hitungan untung rugi. Wah, aku digaji cuma sekian, ngapain aku lembur, ngapain aku begini, ngapain. Udah biasa saja. Kalau Anda hitung-hitungan begitu rupa, Anda akan kehilangan yang besar dalam hidup ini. Jangan sekedar mau enaknya saja. Naikkan value, naikkan cost, naikkan worth, price dan cost akan ikut naik. Anda akan dihargai orang, Anda akan dinilai tinggi sama orang. Perhatikan worth. Kalau worth kita bisa naik, Bapak, worth kita bisa tinggi, usefulness-nya tinggi, ada kita orang diberkati, ada kita orang merasa ditolong, ada kita orang merasa diubah. Waktu worth kita tinggi buat orang, orang pasti akan membuat price kita jadi tinggi juga. Pasti. Kalau Anda lagi kesusahan, misalnya lagi mobil rusak ya, lalu ada seorang montir yang worth-nya tinggi, usefulness-nya tinggi, dia datang, dia beresin, semua kelar. Anda disuruh bayar mahal juga nggak terlalu komplain. Kenapa? Karena beres. Tapi kalau mobil rusak, montir datang, diutak-atik, nggak kelar, terus minta tinggi, ngamuklah kita. Ini kerja aja nggak beres, kok minta tinggi. Jadi worth, perhatikan. Saya berdoa, anak Tuhan, kita harus hidup dengan worth tinggi, high worth, usefulness-nya tinggi. Kalau kita orang Kristen sudah tidak berguna lagi, terus kita ngapain di dunia ini? Kita udah nggak ada gunanya lagi. Useless Christian, buat apa? Powerless, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang keempat terakhir, perhatikan value. Waktu value kita tinggi, hidup kita juga mahal. Dan kita harus mampu mengenali value dari orang lain. Di sekeliling kita ini ada banyak orang sebenarnya yang punya value tinggi. Value itu apa? Importansi. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kita dengan importansi yang tinggi. Kalau ada si A, hidup kita akan berhasil. Kalau ada si B, kita akan menepati panggilan kita. Kalau ada si C, dia yang menjaga kita tetap lurus. Kalau ada si D, dia yang akan tolong kita. Ada orang-orang yang importansinya tinggi. Kenalilah kesalahan kita atau kegagalan kita untuk mengenali value dari orang-orang di sekeliling kita. Cost-nya akan sangat mahal sekali buat kita. Dan buat kita juga, pastikan diri kita itu punya value buat orang lain. Lah kalau diri kita nggak punya kepentingan sama orang, nggak ada gunanya, lah kita juga akan dibuang. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, mulai sekarang mulai berubah. Jadilah orang Kristen yang punya kualitas, anak Tuhan punya kualitas, high worth, high value. Maka orang Tuhan akan menilai kita dengan high price, high cost. Tuhan memberkati. Biar hari ini kita berdoa sama-sama, Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita, kita angkat tangan kita mau berdoa, kita mau terima berkat Tuhan. Bapak, biar hari ini Kau bicara pada setiap kami, tegur kami, didik kami, ajar kami. Biar firman yang kami dengar bukan sekedar firman yang biasa yang kami dengar lalu hilang lenyap, kami lupa. Tapi biar hari tegur itu meresap, merasuk dalam hidup kami, berdiam atas hidup kami, mengubah keadaan kami. Beri kami hati yang rendah Tuhan untuk menerima didikan dan teguran. Beri kami roh yang mudah diajar. Beri kami hati seorang murid. Biar firman ini kami terima dan kami hidupi Tuhan. Ubahkan kami, mampukan kami untuk kami berubah. Jemaat Tuhan yang dikasih, saya berdoa sebagai hamba Allah, Tuhan berikan kekuatan kepada Anda dan saya untuk kita berubah, untuk kita mengubah keadaan kita, mengubah kebiasaan kita, mengubah pikiran kita, mengubah konsep kita, untuk kita mulai mengubah worth dan value kita menjadi lebih baik, lebih tinggi. Jemaat yang dikasih, beri kata-kata kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya ajak kita katakan amin yang keras, terus perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak, kami berdoa, kami percaya nama-Mu, diberkatlah pekerjaan kita, diberkatlah usaha kita. Apapun yang kita sentuh dan kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik jadi kepala bukan ekor. Biar kita jadi orang-orang memberi bukan meminta-minta. Biar kita jadi orang kelimpahan bukan kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan semua percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan siaran ibadah melalui YouTube channel GBI Kayalim. Kami mengundang minggu depan untuk beribadah bersama-sama lagi melalui YouTube channel GBI Kayalim. Kelas pengajaran Kayalim Logos, Kalos, diadakan setiap Rabu jam 7 malam melalui aplikasi meeting online.
Komsel diadakan setiap Kamis jam 7 malam melalui aplikasi meeting online. Tema khotbah minggu depan adalah Debt to Freedom dengan judul Menabung. Follow akun sosial media kami untuk mendapatkan update dan informasi juga mendengarkan khotbah. Untuk layanan konseling, doa, dan juga informasi seputar gereja bisa menghubungi nomor sekretariat sebagai berikut. Perpuluhan persembahan diakonia bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim nomor tertera berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan